Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para mahasiswa yang saya cintai, kita bersyukur bahwa hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga bisa mengikuti kuliah pertemuan yang ke-14 ini. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita dan bagi anak bangsa Indonesia ini ya. Para mahasiswa yang saya cintai, sebelum kita melanjutkan kuliah kali ini, mari kita awali dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Para mahasiswa, seperti minggu-minggu yang lalu kita telah menyelesaikan materi kuliah ini, dan ini sudah pertemuan yang ke-14 kali. Alhamdulillah, pertemuan pertama sampai pertemuan ke-13 itu kita bisa mempelajarinya dengan baik dan benar ya. Dan mudah-mudahan hasilnya, terutama di ujian akhir nanti, itu baik semua ya. Baik para mahasiswa, pada pertemuan ke-14 ini kita akan membahas materi layanan kompensatoris. Layanan kompensatoris ya. Mungkin kata ini agak kurang atau belum pernah kita dengar ya. Layanan kompensatoris bagi ABK. Nah, dulu pada pertemuan sebelumnya kita pernah membahas asesmen non akademik. Nah, asesmen non akademik ini itu ada hubungannya dengan mata kuliah kali ini. Kalau pada asesmen non akademik itu ialah asesmen yang dilakukan pada mata pelajaran ada kegiatan non akademik ya, atau ekstrakurikuler. Dan sekarang ini agak ada persamaan dengan mata kuliah yang dulu itu. Nah, yang dimaksud layanan kompensatoris ialah layanan kepada ABK yang mempunyai kelainan atau hambatan-hambatan bidang akademik, terutama mata pelajaran akademik, misalnya matematika, IPA, bahasa Inggris dan selanjutnya. Itu jika mereka kurang atau tidak berkompetensi pada mata pelajaran itu, saya yakin di antara mereka itu ada yang punya kelebihan-kelebihan atau talenta ya, atau bakat yang terpendam. Nah, untuk mengatasi persoalan akademis ini, misalnya kalau pelajaran matematika, bahasa, PPKN dan sebagainya itu kurang bisa mengikuti, maka seorang guru GPK atau guru mata pelajaran khususnya di sekolah inklusi itu mencari ya semacam kompensasi ya, kompensasi kegiatan atau keterampilan atau pengetahuan apa yang dimiliki oleh ABK selain kemampuan akademik ya. Misalnya menggambar ya, menari, menyanyi ya, misalnya membatik, merajut, menenun ya, dan lain sebagainya ya. Itu masuk di dalam kategori layanan kompensatoris atau kompensasi. Jadi kesimpulannya, kalau siswa itu tidak bisa mata pelajaran akademik, mungkin dia digali potensi dan bakatnya itu, dia akan
muncul kemandiriannya atau bakat atau talentanya. Itu disebut layanan kompensatoris ya. Nah, layanan kompensatoris ini bentuknya ada 5 jenis ya, 5 jenis. Yang pertama, pengembangan orientasi mobilitas sosial dan komunikasi. Ini dikhususkan pada anak tunanetra. Saya ulang lagi, pengembangan orientasi mobilitas sosial dan komunikasi, khususnya pada anak tunanetra. Karena anak tunanetra yang tidak bisa melihat itu, mungkin kalau diajari mata pelajaran bahasa atau matematika, dia mungkin kurang bisa mengikuti karena dia tunanetra, dia tidak bisa melihat. Tetapi biasanya anak yang tunanetra itu punya kelebihan di bidang pendengarannya, jadi pendengarannya. Nah, mungkin ada bakat atau kata tertentu yang hubungannya dengan pendengaran. Nah, maka dari segi pendengaran ini kemudian siswa itu dilatih ya, kemudian menjadi bakat, punya bakat. Misalnya ada cerita anak tunanetra tidak bisa melihat, tetapi dia hafal Al-Quran 1 juz, 2 juz, bahkan ada yang 30 juz. Ini berarti tidak bisa membaca, tetapi bisa mendengarkan dia. Dari pendengaran itu kita gali sehingga dia punya keterampilan atau bakat sesuai dengan ketunanetraannya ini. Ini disebut layanan kompensatoris ya. Yang kedua, layanan kompensatoris untuk anak tunarungu. Jadi kalau ada anak tunarungu yang dikembangkan ialah tentang komunikasi, persepsi bunyi dan irama. Jadi dia bisa melihat tapi tidak bisa mendengar. Maka mungkin yang digali keterampilan atau bakatnya itu yang ada punya dengan ketunarunguan ini ya. Nah, tunarungu itu. Ini pengembangan yang kedua. Yang ketiga, bagi anak tunagrahita ya. Tunagrahita itu anak yang kurang ya, kemampuan intelektualnya itu kurang, rendah ya, IQ rendah ya. Maka mungkin dia dikembangkan atau pengembangan dirinya ya yang digali ya. Nah, pengembangan diri itu biasanya diekstra. Nah, jadi mungkin dia tidak bisa berpikir, tidak bisa menghitung, tidak bisa berbicara dengan bagus ya, tetapi mungkin lewat ekstra ya, mungkin ekstra olahraga, ekstra seni ya, pengembangan diri ya, atau penggalian minat dan bakat, dia akan mampu ya, mampu hidup mandiri ya. Jadi ini untuk anak tunagrahita ya. Yang keempat, layanan kompensatoris untuk anak tunadaksa ya, anak yang punya cacat fisik, tangannya ada kekurangan, kakinya mungkin apanya ya, gerakan motorik yang tidak normal, itu anak tunadaksa ya. Maka yang dikembangkan adalah pengembangan diri dan gerak. Jadi mungkin gerakannya tangan, kaki, kepala itu dikembangkan, tapi bisa juga melalui pengembangan diri yaitu ekstrakurikuler ya. Dan yang terakhir adalah anak autis. Nah, anak autis ini dikembangkanlah komunikasi ya. Jadi kalau program anak autis itu adalah pengembangan komunikasi, interaksi sosial dan perilaku. Nah, biasanya anak autis ini konsentrasinya lemah sekali. Nah, karena konsentrasinya kurang atau ada hambatan, kemudian yang kedua interaksi ya, komunikasi sosial dengan orang lain itu kurang, maka ini yang dikembangkan. Jadi yang dilatihkan itu adalah
bidang komunikasi, hubungan dan interaksi sosial dengan temannya atau dengan orang lain, sehingga dia ini bisa fokus atau konsentrasi ya. Dia mungkin punya kelebihan bidang akademik, tapi konsentrasinya kurang, interaksi sosialnya kurang, maka itu yang dikembangkan ya. Nah, inilah yang disebut layanan kompensatoris ya. Jadi ada 5 kegiatan, yaitu pengembangan untuk anak tunarungu, untuk anak tuna netra, tunagrahita, tunadaksa dan autis ya. Nah, ada istilah lain, layanan kompensatoris itu berbentuk vokasi ya, vokasional ya. Jadi kalau kalian pernah mendengar kata vokasional, itu ada pada layanan kompensatoris namanya ya. Jadi kalau bidang mata pelajaran di sekolah itu kurang mampu atau tidak bisa mengikuti, maka dia dilatih vokasinya ya. Jadi tadi misalnya membatik, menganyam, ya, menyulam, baca puisi ya dan sebagainya, itu vokasi ya. Jadi pekerjaan ya. Jadi hubungannya dengan pekerjaan, menjahit dan sebagainya ya. Nah, dari kegiatan layanan kompensasi atau kompensatoris ini menuju vokasi, nanti akhirnya pada life skill ya. Jadi intinya itu anak-anak nanti dilatih, dididik, dibina life skill untuk apa ya, keterampilan hidupnya. Paling tidak mereka ini bisa hidup mandiri. Itulah yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk melayani semaksimal mungkin ABK, yaitu dengan layanan kompensatoris ya. Demikian barangkali ini yang perlu saya sampaikan dengan materi layanan kompensatoris. Mudah-mudahan dapat mudah dipahami, dan jangan lupa mengisi asesmen dan kuis di e-learning ya, tiap hari Jumat jam 9 sampai jam 9 malam. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.